Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio tikus di bulan Juli. Selama 1 bulan ke depan, kita akan melihat siklus kehidupan yang bagaimana akan kamu jalankan, supaya bisa lebih tahu dan mengerti apa yang harus kalian jalankan dengan menjalankan atau memilih sebuah perjalanan hidup yang akan kalian lakukan, ya. Jadi selama 1 bulan ke depan di bulan Juli, apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu capaikan, kita akan memberikan sebuah kejelasan yang bagaimana harus kamu lakukan ke depannya dengan baik, ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai. Tapi sebelum itu saya meminta Anda untuk bisa like, share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya, ya. Oke teman-teman, di sini mungkin dalam hasil ramalan ini memang kelihatan lebih serius, ya. Cuman ya mungkin ada yang mungkin mau dikomentar, mungkin tidak ada yang perlu dikomentar, ya. Mungkin ada sesuatu yang bersifat lebih khas, ya. Mungkin dalam hasil ramalan ini ya nggak apa-apa, mungkin ya ikut berpartisipasi itu pun sudah lebih bagus, ya. Saya pun udah bisa mengucapkan terima kasih buat Anda semuanya yang mendukung channel YouTube saya ini. Ya pastinya mungkin hasil ramalan ini ya, mungkin ada juga yang kurang berkenan dan ada juga merasa bosen, ya. Jadi mungkin tidak menampakkan wajahnya, dan ya seperti biasanya saya meramal hanya sekitar berdasarkan dari ramalan kartu tarot, ya. Oke teman-teman, di sini dimaklumkan saja, ya mudah-mudahan dengan hasil ramalan ini saya bisa membantu Anda lebih jauh, ya, ke depannya, ya. Oke teman-teman, Anda bisa lebih relaksasi, respon dalam menanggapi hasil ramalan ini. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Anda berikan sebuah perubahan dalam hidup kamu, dan jika memang tidak sesuai, anggap saja have fun dalam meramal sesuatu, ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan memulai dengan mengambil kartu pertama. Segala sesuatu yang saya lihat, apa yang akan kamu hadapi di bulan Juli, yang saya lihat di sini adalah membentuk sebuah hubungan yang kokoh, hubungan yang baik, ya. Nah, jadi mungkin di sini bisa berhubungan dengan namanya rumah, properti, transaksi tanah ataupun bangunan, ya. Jadi mungkin banyak memberikan sebuah kesenangan ataupun sebuah keberuntungan dalam waktu mungkin waktu yang cepat, ya. Nah, jadi dengan kartu ini ada kartu house, bisa memberikan sebuah kegembiraan, mungkin tercapainya, mungkin berkumpulnya sebuah keluarga yang secara utuhnya, ataupun membentuk sebuah kekompakan dalam sebuah hubungan yang baik, ataupun menunjukkan sebuah bentuk hubungan persahabatan yang solid, ya. Jadi yang harus kamu hadapi adalah sebuah hubungan yang cukup baik. Sekarang kita akan melihat mengenai tentang bentuk perkenalan, mengenal jati diri kamu lebih mendalam. Pertama yaitu ada kartu Paradisical, ya, yang namanya di sini sebuah harapan yang kamu harapkan bisa menjadi sebuah hal yang terbaik, ya. Kebahagiaan yang kamu capai bisa bermuncul, ya, dan bisa mendapatkan sebuah kenyamanan dan sebuah kegembiraan dalam sebuah kebebasan apa yang harus kamu berikan. Hidup kamu di sini, hadiah yang paling baik adalah berpikir lebih positif, ya. Berkumpul membawa sebuah kebahagiaan. Jadi di dalam hubungan, di dalam membentuk sebuah persahabatan, hubungan yang bagaimana ia akan memberikan sebuah energi yang baik. Lalu dengan kehidupan kamu yang kedua, berikanlah sebuah bentuk hal-hal yang lebih positif, ya. Terus juga yang lebih menyenangkan dalam apa yang akan kamu jalankan. Hidup kamu jangan terlalu merasa sedih ataupun putus asa, dan apa yang kamu lakukan harus bisa lebih berkembang dari biasanya. Lebih banyak melihat ke dalam diri kamu sendiri, memahami apa yang akan kamu jalankan dalam peran hidup kamu. Hidup kamu seperti ini, yang kamu lakukan di sini adalah apa yang kamu amati bisa kamu ubah secara seutuhnya. Dan apa yang kamu ketahui lebih banyak menantang dan memberikan sebuah kebenaran yang cukup sulit, ya. Sehingga di sini yang saya lihat, apa yang kamu berikan, apa yang kamu nilai belum tentu menumbuhkan sebuah sikap kebenaran yang sejati. Belum tentu memberikan sebuah nilai yang memberikan sebuah ekspektasi
yang mana yang akan kamu berikan ya. Jadi bentuk kepribadian kamu secara optimal kurang bisa memberikan sebuah sikap yang baik ya, sehingga lebih banyak menantang dan apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah kebenaran otentik. Hidup kamu di sini kurang adanya sebuah jiwa yang cukup baik sehingga di dalam diri kamu tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi dengan kejernihan pikiran kamu. Jadi udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang yang bersio tikus. Memang seharusnya apa yang kamu pikirkan belum tentu itu mendapatkan sebuah kebenaran yang otentik, kebenaran yang seharusnya kamu capai ke depannya dengan baik. Itu tidak lebih mudah, lebih gampang untuk cepat menilai segala sesuatunya, tetapi kamu harus bisa memperhatikan segala sesuatunya dengan sisi yang positif. Bijaksanalah dalam memperhatikan dan menilai apa yang sudah kamu ketahui dan apa yang sudah kamu lihat. Karena di dalam diri kamu belum tentu bisa menemukan apa yang benar-benar menurut kamu itu benar. Apa yang dilihat belum tentu itu benar, belum apa yang kamu rasakan belum tentu itu baik ya. Nah, kita akan melihat bagaimana bentuk sebuah masa depan yang akan kamu dapatkan di bulan Juli. Pertama yang saya lihat adalah ada kartu Green Adventurine ya, mengenai tentang sebuah bentuk peluang ya. Jadi Green Adventurine, sebuah peluang akan datang kepada kamu, sebuah bentuk kesempatan emas ya. Apa yang harus kamu nikmati, lebih terbuka dengan perubahan yang positif ya. Jadi hidup kamu bisa lebih kreatif dan menjalankan segala bentuk ide dan rencana kamu yang baru. Apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu lakukan, berikanlah sebuah bentuk kesempatan yang cukup bisa memberikan sebuah pelepasan bentuk kebiasaan kamu, berpikiran positif dan keyakinan, percaya diri dan lebih termotivasi saat kamu menerima sebuah perubahan. Ya, hidup kamu yang saya lihat di sini lebih banyak terfokuskan dalam sebuah apa yang akan kamu capai. Seolah-olah kamu hari ini sudah mendapatkan hasilnya, besoknya juga kamu berpikir bahwa besok akan juga bisa lebih membaik lagi, gitu ya. Itu juga kedua yang saya lihat ada kartu Chest Solid ya. Yang namanya di sini kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang mungkin tidak terbebani oleh namanya depresi dan perasaan sedih ataupun sebuah perasaan yang cukup menanamkan sebuah rasa bersalah kamu ya. Hidup kamu di sini ada Chest Solid. Hidup kamu sudah saatnya kamu lebih banyak mengenali jati diri kamu yang sebenarnya dan perlu membuka hati dan pikiran kamu ya, supaya apa yang harus kamu lakukan dengan orang lain bisa terbentuk sebuah energi yang positif. Nah, itulah bentuk masa depan kamu jika kamu benar-benar melakukan yang terbaik. Hidup kamu tak lepas dari yang namanya hasil, hubungan, jiwa, dan rasa bersalah kamu. Keinginan kamu bisa tercapai jika kamu benar-benar bisa lebih banyak merespon segala sisi yang baik. Mungkin dari diri kamu dulu, barulah ke orang lain ya. Sehingga baru bisa menciptakan sebuah persahabatan, hubungan yang solid ke depannya. Lalu bagaimana dengan bentuk siklus kehidupan kamu selama perjalanan 1 bulan ke depan untuk kamu orang yang bersio tikus? Pertama ada kartu Tanah Lot mengatakan bahwa kamu pentingnya dalam hidup kamu memiliki sebuah pertumbuhan dan perkembangan jiwa kamu. Terlepas dari yang namanya sebuah depresi, yang hal yang tidak baik dan kurang memicu sebuah rasa kenyamanan. Jadi kamu lebih banyak terpicu dalam sebuah rasa bersalah kamu dan kurang adanya sebuah jiwa pelepasan sehingga kamu lebih banyak menderita dan kurang memberikan sebuah sikap yang baik dalam diri kamu. Terus yang kedua ada Glastonbury Tour yang di sini mengalir sebuah bentuk tujuan. Kekuatan dalam hidup kamu sebenarnya kamu bisa lepas dari yang namanya sebuah depresi, terlepas dari sebuah beban masa lalu.
yang selama ini memberikan sebuah sikap yang mungkin memberikan sebuah energi negatif ya. Jadi mulai dari sekarang, siklus kehidupan kamu di sini, kamu harus lebih banyak terkembang dan memberikan sebuah kekuatan spiritual kamu dalam waktu ketika kamu sudah siap. Jadi di bulan Juli ini kamu siap atau tidak siap, kalau bisa intinya kamu harus bisa siap dalam mengembangkan spiritual kamu. Karena kamu tidak bisa terlepas dari yang namanya koneksi jiwamu dengan spiritual. Roh sejati kamu membutuhkan itu untuk menguatkan supaya kamu benar-benar bisa menjalankan kehidupan kamu dengan seperti sedia kala. Jadi apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, berikanlah sebuah sikap energi yang positif. Hidup kamu harus bisa memiliki sebuah hubungan yang pribadi dengan Tuhan kamu, dan apa yang harus kamu jalankan, kamu harus bisa memberikan sebuah jiwa, bangunnya, nilai dan tujuan kamu sendiri. Menciptakan ide gagasan dan wawasan, bentuk pengalaman yang kamu rasakan, yang kamu berikan. Supaya hidup kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup fantastis, dan apa yang harus kamu rasakan, apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah bentuk sikap yang baik. Hidup kamu tidak terlepas dengan namanya sebuah koneksi, jiwa kamu, Tuhan kamu, apalagi hidup kamu yang terlepas dari yang namanya sebuah beban, kata depresi. Jadi udah cukup dimengerti apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu lakukan. Karena itulah yang mungkin menurut saya itu paling penting ya dalam menjalankan siklus kehidupan kamu, supaya kamu bisa memberikan sebuah energi positif. Lalu bagaimana dengan harapan dan tujuan yang akan kamu lakukan di bulan Juli? Kamu harus bisa memberikan sebuah sikap, bisa lebih banyak memvisualisasikan, merencanakan, dan memberikan sebuah tahapan yang bagaimana harus kamu sikapi. Tahapan yang harus kamu jalankan di sini, yang saya lihat di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah ekspektasi, kamu harus bisa memberikan sebuah gambaran dan harapan yang mungkin sesuai dengan keinginan. Mungkin sesuai dengan ide gagasan, ide gambaran dalam bentuk konsep yang harus kamu berikan. Hidup kamu terlepas dari yang namanya depresi jika kamu benar-benar bisa terbuka hati dan pikiran kamu dalam merencanakan apa yang akan kamu berikan. Terus yang kedua, lebih banyak fokuskan pada tahap planning yang sudah kamu rencanakan, fokus pada masa depan, fokus pada apa yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan. Di sini harus bisa memberikan sebuah bentuk energi bahwa kamu benar-benar bisa menjalankan sesuai dengan apa yang harus kamu berikan. Dan yang ketiga, rencana tujuan kamu itu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik jika kamu benar-benar bisa lebih rileks dan santai dalam berpengharapan yang baik. Hidup kamu di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang ekspektasi. Hidup kamu mengenai tentang sebuah keinginan dan harapan. Jadi kamu lakukan yang terbaik jika kamu benar-benar ingin mendapatkan sebuah kelimpahan dan keberkahan yang di bulan Juli. Jadi udah cukup tahu ya, cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan supaya semuanya itu bisa berjalan dengan maksimal. Ya, hidup kamu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kata roh sejati kamu. Roh sejati kamu mengatakan bahwa dalam beberapa waktu ke depan di bulan Juli kamu akan mendapatkan sebuah kabar baik, dan kamu akan mendapatkan sebuah kabar yang cukup memberikan sebuah tantangan ataupun sebuah bentuk gambaran di masa depan dengan apa yang akan kamu berikan, dengan apa yang harus kamu peroleh, dan sebuah hasil yang maksimal. Dan tunjukkanlah diri kamu dengan kata kerjasama, mungkin jiwa dan raga kamu, roh sejati dengan raga kamu, ataupun kerjasama dengan jiwamu dengan Tuhanmu ya, dengan kerjasama dengan lingkungan sekitar kamu, dan kamu berikanlah yang terbaik jika mau ingin ada sebuah hubungan yang menciptakan sebuah hubungan yang kokoh, mantap, dan langgeng ke depannya. Dan katakan ya di bulan Juli, apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu capai bisa tergerak dengan sebuah sisi yang baik. Emosi dalam hidup kamu sampingkanlah dan sikapilah dengan emosi yang stabil.
apa yang kamu jalankan ke depannya bisa memberikan sebuah energi yang cukup memuaskan jika kamu benar-benar lebih tulus dan jalankan apa yang bisa kamu terima di dalam diri kamu. Nah, itulah yang harus kamu lakukan dan itulah yang harus kamu jalankan jika kamu benar-benar bisa lebih refleks ya, mengikuti kata hati batin kamu. Jiwa kamu seperti apa yang saya lihat harus benar-benar dilakukan dan berikanlah sikap yang positif jika kamu benar-benar melakukan yang terbaik hidup kamu. Yang saya lihat di sini ada sesuatu yang harus kamu perhatikan jika dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang pertama di sini mengenai tentang blessings of the moon maiden. Ya, kamu akan mendapatkan sebuah kabar baik dan kamu akan bisa memakmurkan dan mendapatkan sebuah kelimpahan. Ya, tapi semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi. Sisi yang positif, sisi yang baik, itulah yang akan diberikan jika kamu benar-benar bisa lebih rileks dalam menggapai apa yang akan menjadi sebuah tujuan hidup kamu. Terus yang kedua, Daughter of the Phoenix, yang namanya di sini mengatakan bahwa kamu harus bisa melewati sebuah bentuk pencerahan aura. Pencerahan aura itu adalah dibersihkan secara seutuhnya apa yang menjadi sebuah hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Jadi kamu bisa melakukan pencerahan aura dengan saya jika kamu percaya dan kamu mau. Saya bisa membantu kamu ke depannya dengan baik. Healing tak hanya cukup dengan healing, karena pencerahan aura itulah yang harus benar-benar dilakukan. Pembentukan roh sejati kamu secara seutuhnya dan roh kamu seperti apa yang akan kamu dapatkan. Daughter the Phoenix, kamu harus bisa meningkatkan kebijaksanaan spiritual kamu, lebih banyak mempersiapkan diri kamu dengan kekuatan dan cahaya yang ada di dalam diri kamu. Jadi, pertumbuhan jiwa dan menikmati sebuah kedamaian dalam spiritual yang lebih besar, itulah yang harus kamu bimbing dan harus kamu berikan. Sebuah kekuatan hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan. Dan kamu tidak pernah terlepas dengan yang namanya Nectar of the Lotus, ya. Yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak dibimbing, diberi kekuatan dari segi hati dan pikiran, ya, hati dan segi batin, ya. Jadi kamu butuh namanya bimbingan dan nasihat secara seutuhnya supaya apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan dengan hidup kamu ada sebuah makna di balik apa yang kamu kerjakan. Bentuk pengalaman hidup kamu seperti di sini yang saya lihat harus benar-benar terjadi, harus benar-benar menyikapi apa yang harus kamu berikan. Sisi yang positif dalam hidup kamu harus tergerak ataupun harus dijalankan dengan sebuah yang namanya solusi. Solusi yang diberikan kepada kamu, bimbingan dan nasihat dan arahan seperti apa yang harus kamu jalankan. Barulah kamu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Itulah yang harus kamu persiapkan di dalam hidup kamu, seperti apa yang harus kamu jalankan dan seperti apa yang harus kamu gerakkan. Jadi memiliki sebuah movement, ya, energy movement. Jadi perubahan energi yang bagaimana kamu lakukan supaya hidup kamu lebih bermakna dan memberikan sebuah sikap yang baik dalam hidup kamu. Nah, kita akan melihat mengenai tentang sikap yang harus kamu perhatikan, ya, dalam menghadapi setiap permasalahan. Jadi di sini yang saya lihat di sini sebuah bentuk keberkahan yang harus kamu capai. Jadi yang pertama, ini mengenai tentang creating cooperation, menciptakan sebuah kata kerjasama. Yang mana di sini, apa yang kamu capai, apa yang harus kamu berikan, banyak memiliki sebuah peran untuk meningkatkan sebuah kerja tim persahabatan yang solid. Dan kedua, mengubah dinamika keluarga. Maksudnya mengubah keteraturan, mengubah tim kerjasama yang seperti apa yang harus dijalankan dan meningkatkan sebuah kedamaian batin. Maksudnya mencari sebuah jalan resolusi yang bagaimana harus kalian sikapi dengan baik. Hidup kamu di sini tidak pernah terlepas dari namanya kerjasama, saran dan solusi yang harus kalian lakukan. Ya. Yang kedua, integrating the ego. Ya. Di sini mengatakan bahwa kamu harus bisa mengesampingkan rasa ego kamu dan segala sesuatunya itu harus kamu lawan. Jadi kamu tidak perlu egois, kamu tidak perlu keras kepala, dan kamu tidak perlu memberikan sebuah emosi yang kurang stabil
ataupun emosi yang cukup merugikan ya. Karena segala sesuatunya akan mendapatkan sebuah kerugian, mungkin dalam diri kamu sendiri, mungkin dengan orang lain, ataupun mungkin dalam sebuah tim kerjasama. Terus yang kedua, bisa lebih mensyukuri apa yang sudah dicapai dan sudah didapatkan. Dan yang ketiga, bisa menjadi lebih tenang dan rela ataupun ikhlas dalam apapun yang sudah dicapai dan apapun yang sudah diterima. Karena itu adalah sebuah tantangan dalam hidup kamu dalam memecahkan sebuah pokok permasalahan. Jadi udah cukup tahu ya, dan cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi dengan baik. Nah, kamu sudah cukup tahu ya, mungkin dari awal sampai saat ini kamu sudah cukup tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi banyak kendala, banyak sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan banyak yang harus dilakukan dengan baik. Rasa tanggung jawab kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dan bisa memberikan sebuah kekuatan dalam persahabatan, tim kerjasama yang solid sehingga benar-benar bisa membuahkan hasil ya. Nah, lalu bagaimana dengan pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli? Pertama yang saya lihat adalah ada kartu Native American yang namanya di sini kamu bisa dapat mempertahankan perjalanan perencanaan yang sudah kamu berikan, yang sudah kamu tata lebih maksimal dan bisa memberikan sebuah perhatian dalam melepaskan sebuah hambatan ya ataupun sebuah kerugian. Maksudnya di sini kamu bisa lebih memberikan sebuah sikap terbuka dan tidak egois terhadap apa yang harus kamu sampaikan, yang harus kamu berikan. Karena hidup kamu tuh tidak boleh yang namanya sebuah keegoisan dan keras kepala yang mendalam. Barulah kamu bisa mencapai sebuah berkat kelimpahan yang akan kamu capai ya. Terus yang kedua, ini yang saya lihat ada kartu Egypt. Pengaruh timbal balik yang kamu rasakan di sini adalah kamu lebih banyak mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan, mungkin dari segi perhatian, mungkin dari segi kerjasama yang tak terbalaskan. Jadi kamu harus mulai dari sekarang, kamu bisa memberikan sebuah sikap ekspresi yang mengungkapkan perasaan kamu seperti apa yang harus kamu berikan, yang harus kamu jalankan dan harus kamu utamakan. Supaya kamu tidak dikhianati ataupun ditinggalkan seperti di beban masa lalu. Ya, jadi itulah pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang bakal kamu dapatkan supaya kamu bisa benar-benar memberikan sebuah energi yang cukup memotivasi diri kamu ke depannya dengan baik. Apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, itu kamu berdasarkan dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi. Itu semua berdasarkan dalam kebijaksanaan kamu, bagaimana kamu menyalurkan, menilai, memprediksi, dan lebih memaksimalkan apa yang bisa kamu kerjakan di masa-masa sekarang di bulan Juli ini ya. Jadi harus kamu sikapi dengan ketulusan hati kamu dan jalankanlah dengan apa yang harus kamu jalankan dengan semestinya ya. Oke, kita akan melihat dengan segi keberkahan hoki rezeki dewa penolong dari segi magic money. Di sini ada kartu angka 9, 2 dan 8. Hoki rezeki kamu berkat kelimpahan akan kamu capai, tapi di sini yang saya lihat bentuk perhatian yang cukup amat besar, perhatian yang cukup ekstra, supaya kamu benar-benar bisa menyikapi dan memberikan sebuah energi positif dalam hidup kamu. Itulah yang harus kamu jalankan dengan bentuk perhatian yang cukup luar biasa, dan kamu jangan berpikiran bahwa segala sesuatunya tidak diberikan sebuah sisi yang baik, tapi berikanlah sebuah penilaian dalam sebuah pemikiran yang positif supaya apa yang kamu inginkan, apa yang sudah kamu salurkan benar-benar bisa memberikan sebuah hasil yang maksimal. Itulah yang harus kamu berikan dan harus kamu capai ke depannya dengan sisi yang baik supaya kamu bisa mendapatkan sebuah keberkahan dan kelimpahan yang bagaimana nanti akan kamu capai sesuai dengan ekspektasimu ya. Oke teman-teman, mungkin di sini ini sudah cukup jelas ya dari awal sampai untuk saat ini. Ya mungkin ini bisa memberikan sebuah bentuk pembelajaran hidup kamu supaya di bulan Juli nantinya bisa benar-benar lebih terbuka dan menggapai sebuah impian ya. Kita akan beralih ke asmara percintaan kamu orang berjiwa tikus. Ada apa dengan kisah cinta kamu di bulan Juli? Pertama yaitu ada mengenai tentang yang namanya
kehidupan awal yang baru ataupun membuka kehidupan lembaran yang baru, ya. Di sini yang saya lihat di sini mengenai tentang yang namanya komitmen ataupun sebuah ungkapan perasaan yang baru. Terus yang kedua, kisah cinta kamu mengenai tentang yang namanya sebuah kekuatan, sebuah keberkahan, mungkin apa yang kamu inginkan dalam sebuah pasangan, dalam sebuah hubungan, bisa menciptakan sebuah berkah dengan diri kamu dan pasangan kamu. Jadi inilah yang mungkin berdasarkan komitmen, berdasarkan sebuah harapan yang akan dicapai di bulan Juli nantinya ya. Mungkin berdasarkan sesuai dengan ekspektasi yang dijanjikan. Kita akan melihat apa yang harus diperbaiki dalam hubungan kamu di bulan Juli. Orang Shotikus di sini lebih banyak fokus dan lebih perhatian terhadap pasangan kamu. Hubungan kamu akan dibawa kemana? Apakah tergantung? Apakah mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan? Apakah mungkin ada sebuah masalah yang mungkin dijadikan sebuah hambatan? Ataukah sebuah hubungan ini mungkin tidak ada sebuah dampak restu yang baik? Sehingga perlu adanya sebuah kejelasan dan look for the good in everyone. Jadi kamu harus bisa melihat sesuatunya hal yang baik supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan apapun segala masalah yang dihadapi bisa memberikan sebuah dampak emosi yang positif. Dan tunjukkanlah segala sesuatunya mungkin dalam segala bentuk perhatian, janji ketemu, menciptakan kebersamaan dan berikan segala sesuatu mungkin dalam segala bentuk pemberian ya. Perhatian yang cukup dekat dan perhatian yang cukup mungkin memberikan sebuah energi yang positif. Energi yang baik yang bagaimana akan kamu berikan. Dan kejujuranlah itu yang terpenting dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu sikapi dalam memberikan sebuah komitmen, harapan dan ekspektasi yang sudah dijanjikan. Ya, ceritakan dan jelaskan dengan ungkapan, perasaan dan hati kamu supaya bisa tercapai apa yang akan kamu dapatkan di bulan Juli dengan membentuk sebuah pola hubungan yang baik. Itulah yang harus kamu sampaikan, itulah yang harus kamu berikan supaya hubungan kalian bisa baik-baik saja dan menjanjikan ke masa depan dengan sesuai ekspektasi yang sudah kalian gambarkan dengan konsep apa yang akan kalian kejar gitu ya. Lalu bagaimana dengan bentuk kata pesan, saran dan nasihat, solusi yang terbaik ataupun bijaksana dalam sebuah bentuk pola hubungan yang baik. Di sini ada satu kartu ya mengenai tentang acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini penerimaan adalah sebuah kunci dari kedamaian jiwa kamu, kedamaian batin ya. Terkadang kita harus bisa menerima segala sesuatunya dengan apa adanya. Tidak ada gunanya mencoba mengubah apa yang berada di luar kendali Anda ya. Jadi segala bentuk komitmen, segala bentuk ekspektasi, harapan yang seperti apa yang kamu jalankan nantinya, kamu harus bisa berikanlah seapa adanya dulu. Jangan memaksakan kehendak jika memang itu tidak sanggup. Jadi lakukan yang terbaik jika memang bisa kamu lakukan, jika tidak usah memaksakan. Karena itu akan menjadikan sebuah bentuk masalah yang mungkin bisa dijadikan sebuah masalah yang cukup mengakibatkan hubungan jadi putus ya. Terus yang kedua, ada kartu deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right ya. Yang namanya di sini mengatakan bahwa jauh di lubuk hati kamu, Anda sudah tahu jawabannya. Lakukan apa yang dianggap kamu benar ya. Nah, jadi lakukanlah apa yang menurut kamu benar dan sebenarnya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan dan lakukan yang terbaik jika kamu bisa memberikan sebuah ekspresi keinginan yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Jadi hidup kamu dan perjalanan hidup kamu, resolusi bagaimana akan kamu jalankan untuk mendapatkan sebuah pola hubungan yang baik, itulah nanti akan diberikan dengan segala kemudahan jika kamu
tidak memaksakan kehendak, keadaan, situasi kondisi yang bagaimana yang cukup menekan hati batin jiwa kamu. Jadi udah cukup dimengerti ya untuk kamu membentuk pola hubungan yang baik orang show tikus ya. Jadi janganlah terlalu memaksakan kehendak dengan segala keinginan yang kamu mau, dan kamu berikanlah yang terbaik jika bisa kamu berikan. Tunjukkanlah dan ungkapilah apa yang memang benar-benar tidak bisa kamu tunjukkan ataupun kamu wujudkan, tetapi berikanlah bentuk kejelasan, karena honesty, kejujuran itulah yang terpenting dalam sebuah hubungan. Jangan memaksakan jika tidak bisa. Jika bisa, kamu wujudkan, tapi jika tidak, kamu jelaskan kenapa kamu bisa seperti itu dan kenapa kamu tidak bisa melakukan itu semua. Berikanlah sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan tergambarkan sebuah kebijaksanaan dalam membentuk hubungan yang harmonis dan lebih teratur ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu orang yang bershow tikus. Jika sesuatu ada yang ingin ditanyakan, bisa konsultasikan lebih lanjut ke nomor WA saya di 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda like, di-share, di-komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya seperti biasanya. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.